uqdatam min lisani yafqahu qaul. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini tepatnya jam 11 kita berkumpul di ruang yang sangat sederhana ini untuk mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan oleh Ibu Siti Nurmaidah. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pengawas dan Bapak Kepala Sekolah serta teman-teman sejawat. Adapun kegiatan ini sudah direncanakan dari awal, bukan mau tidak mau ataupun terpaksa, memang harus kita laksanakan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya mulai dengan kegiatan yang pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa, yang mana pembacaan doa akan dipandu oleh Bapak Haris. Kepada Bapak Haris kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa safaitah wa la mautan illa rahimtah ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqad ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati sari'atik. Fawassikillahumma rabbikataha wa atimuddaha wa ahdiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على سهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله موفق لكم للطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Haris yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau sebagai pimpinan kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Ketua juga, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru, yang teramat kami hormati yaitu Ibu Siti Nurmaidah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, pada hari ini kita mengikuti langkah-langkah rangkaian daripada Ibu Siti Nurmaidah pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Sudah kita ketahui sebelumnya tentang visi misi sekolah. Hari ini diseminasi budaya positif SDN 002 Singket. Jadi Bapak Ibu selaku sekolah, kepala sekolah merasa terbantu Bapak Ibu. Jadi kita merasa terbantu visi misi budaya positif. Terus benda ini Bapak Ibu berkaitan dengan RHK. RHK yang ke-1, yang kedua sebentar dulu nanti. Terus di Kombel Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu perlu tahu di Kombel kita sudah ada tagihan-tagihan. Kebetulan kita memang sudah mengisi. Sampai kemarin survei biasa. Tapi ada kelanjutan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi berterima kasih dengan Ibu Siti Nurmaidah Kelurahan Kombel. Terus Bapak Ibu mohon tetap mendukung Bapak Ibu. Nanti ada lagi survei per warga sekolah Bapak Ibu. Jadi mari kita dukung, mari kita ikuti satu langkah-langkah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah Ibu Siti Nurmaidah. Mudah-mudahan JGP muncul nanti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekolah merasa sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Jadi kepala sekolah tak payah-payah mengadakan itu ini. Nah ini langsung Bapak Ibu sudah langsung ke sumbernya Bapak Ibu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Siti. Terus bersemangat dan rekan-rekan perhubungan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Terus selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Pengawas kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Saya duduk jalan. Karena kalau berdiri letak di. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah saya, yang kemudian yang saya hormati juga dan yang saya banggakan daripada calon guru penggerak untuk angkatan 12 di Ibu Siti Nurmaidah yang alhamdulillah angkatan 11 ya, mohon maaf angkatan 11 Ibu Siti Nurmaidah yang alhamdulillah mungkin sudah menyelesaikan modul 1.4. Kemudian yang saya banggakan yang juga yang saya sangat hormati juga kepada rekan-rekan saya semua ibu-ibu guru hebat untuk SD2.
Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan salam dari Bapak Perwas. Tadi juga saya sudah ngajak Pak Perwas ke sini, tapi kata Pak Perwas adalah Pak Bang, jadi juga baru sudah menghadiri acara pembukaan tempat putih dekat Mata Lukos. Jadi saya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya dapat jemputan sedikit kata sambutan terkait mengenai masalah budaya positif. Bapak Ibu, kurikulum merdeka pada kita tahu bahwa tujuan pembelajaran yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu yaitu menuntun kodrat. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan itu Bapak Ibu, salah satunya hal yang terpenting sekali adalah budaya positif ini. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu banyak sekali erat kaitannya juga dengan pembelajaran kita. Nah, di sini nanti Bapak Ibu di penjelasan daripada Ibu Siti Nurmaidah, di sinilah kita merefleksi bagaimana, apakah lingkungan belajar kita, apakah lingkungan budaya positif di lingkungan sekolah kita maupun di kelas kita, apakah itu sudah baik terhadap pembelajarannya, terhadap lingkungannya. Kemudian juga budaya positif ini juga sangat ditekankan juga karena dia berpengaruh kepada rapor pendidikan di situ. Daripada indikator daripada rapor pendidikan, salah satunya adalah iklim sekolah. Nah, iklim sekolah ini adalah budaya positifnya, menciptakan kenyamanan, aman, tentram bagi peserta didik. Nah, di sini nanti Bapak Ibu dari penjelasan yang akan disampaikan Ibu Siti Nurmaidah inilah kita sama-sama berefleksi. Apakah selama ini sekolah kita ini sudah menerapkan budaya positif? Apakah sekolah kita ini sudah menciptakan rasa nyaman, aman, tenang kepada peserta didik kita? Karena pada awalnya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu salah satunya adalah yang penting sekali adalah menciptakan kenyamanan dulu kepada peserta didik kita. Agar peserta didik kita itu merasa nyaman, dia tidak terbebani datang ke sekolah, dia senang ke sekolah. Nah, itu. Kemudian kita juga merefleksi pada diri kita. Dan nanti pada salah saya ada 7 posisi kontrol guru. Nah, dari antara itu posisi kontrol guru itu nanti kita melihat aku ini berada di posisi guru yang mana sebenarnya. Karena pendidikan kurikulum merdeka ini ya Bapak Ibu tetap muaranya tetap kepada berpihak kepada murid. Baik itu dalam pembelajaran, baik itu yang berada di sekolah, lingkungan sekolahnya, baik lingkungan kelas nanti situ. Jadi sama-sama dengan adanya sosialisasi yang dari guru CGP ini kami sangat mengapresiasi sekali. Mari kita sama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, tenang sehingga murid itu merasa tenang belajar, tidak terbebani, bebas dari perundungan. Nah, itu salah satu banyak budaya positif ini banyak kaitan, banyak sekali. Nanti pada saat saya ada keyakinan kelasnya. Kemudian ada tentang apa sih sebenarnya, apakah konsekuensi, apakah hadiah itu perlu atau tidak. Nanti akan kita sama-sama pelajari, sama nanti dijelaskan oleh Ibu Siti Nurmaidah. Baik, saya rasa tetap semangat Bapak Ibu untuk SD2, tetap semangat. Kepada Ibu Siti Nurmaidah juga tetap semangat Ibu menjalankan sebagai calon guru penggerak. Semoga kedepannya semakin sukses. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Perwas yang sudah memberi kata sambutan walaupun hanya secara garis besarnya. Nah, di sini akan disampaikan secara keseluruhan kegiatan kita, kegiatan inti atau kegiatan utama pada pagi hari ini, yang mana mengenai diseminasi budaya positif
Hal ini akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Siti Nurmaidah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru SD Negeri 00 Singkep. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 00 Singkep Bapak M. Suhaini, yang kami hormati Bapak Ahmad Iskandar sebagai pengelola sekolah dasar, serta rekan-rekan Ibu dan Bapak Majelis Guru SD Negeri 00 Singkep. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah mendukung program saya pada hari ini. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada fasilitator saya yaitu Ibu Yuliatini, serta kepada pengajar praktik yaitu Bapak Mariono. Nah, Ibu dan Bapak, sebelum kita mulai kegiatan, saya minta Ibu dan Bapak senyum dulu selama 30 detik. Iya, lama tak kegiatan 30 detik itu? Lama, jadi mau berapa Bu Tati? 5 detik, saya hitung ya. 1, 2, tersenyum dulu. 3, 4, 5. Terima kasih. Nah, sebelum kita memulai, kita akan adakan kesepakatan selama kegiatan. Ini contoh. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, mendengar atau menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saya lemparkan kepada Ibu dan Bapak. Maunya apa yang ketiga? HP silent. HP silent. Oke. Tidak bicara sama siapa. Ikut cakap pidana saya ambil memang karena aku mempengaruhi. Kalau dari anak itu tuh jangan yang sejak awal. Ya, tentunya. Jangan minum jika tidak diizinkan. Apa lagi? Yang masuk di akal. Oh, itu tadi lah menyalurkan itu lah. Aktif ya, aktif dalam berdiskusi ya, aktif dalam kegiatan ini. Tak usah banyak, sedikit saja. Baik, terima kasih. Sepakat ya, berarti kita menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, HP-nya disenyapkan, silent, aktif dalam kegiatan. Baik. Ibu dan Bapak, ini salah satu materi yang ada pada calon guru penggerak, yaitu koneksi antar materi modul 1.4. Ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan, yaitu berbagi positif baik pada teman-teman di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Disiplin positif. Ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ibu dan Bapak, nilai-nilai kebajikan itu digarisbawahi. Disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, motivasi dari dalam, bukan akibat paksaan, bukan karena pujian ataupun karena hukuman. Ini sering terjadi. Ini dia. Ini termasuk pada tadi nilai kebajikan, yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila.
ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian kreatif, bergotong royong, bernalar kritis dan mandiri. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Jika sudah efektif, tentu tetap kita pertahankan. Jika belum, silakan Ibu dan Bapak. Hari ini kita sama-sama merefleksi diri kita. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Saya yakin nih, Papi ada unek-unek yang disampaikan tentang disiplin positif di sekolah. Saya minta lah satu kawan saya nih, Papi ini. Tak apa Papi. Pak, tak efektif belum. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Jadi menurut saya belum efektif. Jadi masalah bagaimana menerapkan disiplin waktu itu yang utama, dan tugas-tugas yang dibebankan kepada guru ataupun guru terhadap murid bisa tepat waktu. Dan tidak ada alasan satu apapun karena sudah ada kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah juga perlu dibuat supaya segala kegiatan kita lancar, tidak merugikan salah satu pihak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Putri. Itu apa? Unek-unek dari hati yang paling dalam. Kesempatan Pak PI untuk menyampaikan. Izin pada senior Ibu Tati. Apalah Ibu Tati? Pak tidak ada saran, ada pendapat. Terima kasih kepada Ibu Istri Nurhalidah yang sudah memberi waktu. Saya hanya menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ensami tadi, terutama dalam kedisiplinan waktu. Memang betul disiplin waktu, apalagi kadang-kadang piket, tapi tak semualah, alhamdulillah tidak semua, tapi masih ada. Terus waktu itu memang yang baik, kata Pak PI, waktu jangan diterapkan ke waktu. Kedisiplinan itu sebelum kita memberikan disiplin kepada anak, kita disiplin apa yang sudah ditentukan oleh atasan kita laksanakan dulu, baru kita bisa menerapkan kepada anak. Kadang-kadang kesalahannya begini, saya yang berkuar-kuar, saya marah terus terang, terutama pada anak menggunakan sendal. Saya malu ditengok pengawas luar datang, anak kita pakai sendal. Sementara saya berkuar-kuar sampai saya katakan biar tinggalkan kantin, yang penting pakai sepatu. Mohon kedisiplinan seperti itu, pertama waktu, kedua kedisiplinan. Jangan kita hanya menuntut kepada anak, tapi terlebih dahulu kepada kita. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang dalam seragam, anak pakai sepatu bolak-balik itu sudah salah. Kita juga bagaimana sudah ada ditentukan, sudah menjadi ketetapan Pak ya. Kemungkinan pada yang sudah disampaikan baik keseragaman baju, jilbab dan sepatu. Jadi sebelum kita memarahi anak, kita koreksi terlebih dahulu. Memang saya tidak sempurna itu datangnya dari Allah, tapi tetap saya akan menyempurnakan. Saya berpihak seperti ini, saya insya Allah akan memberi contoh mengenai kedisiplinan dari pakaian, dari waktu. Jangan dikatakan saya kan hidup sendiri, tak ada beban di rumah santai, tidak. Tapi itulah kewajiban, ambil yang wajib, baru kita kan yang sunnah. Karena wajib kita adalah mengajar. Betul kata Bu Titi kemarin, saya tinggalkan urusan di rumah. Macam mana pun berserah, kami pergilah terlebih dahulu. Tapi tidak semua pula seperti itu, pasti ada apa yang tidak disiplin, mungkin ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, apa yang mendesak. Itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Tati. Nah, Ibu dan Bapak, saya yakin di masing-masing hati, di masing-masing unek-unek, sama seperti yang disampaikan oleh Pak PI, sama yang disampaikan oleh Ibu Tati tadi, itu sama. Cuma tergantung dari bagaimana cara kita untuk melakukannya. Dan begitu saya tadi mendengar jawaban dari Pak PI, dari Ibu Tati, sudah tahu dengan disiplin positif ini. Jadi masalah
yang namanya program guru penggerak itu sudah kita kerjakan semua. Sudah. Cuma kita belum ada ceritanya aja nanti dia menjadi guru penggerak. Tetapi kita sudah bergerak. Sudah. Saya yakin semuanya sudah bergerak. Cuma belum nampak pergerakan itu. Tapi ada juga yang nampak walaupun mereka bukan guru penggerak. Baik, kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Nah, makna disiplin. Ada yang mau menjawab? Disiplin bagi ibu dan bapak apa? Pengertian disiplin. Disiplin itu apa? Oleh Ibu Tati, boleh Bu. Menurut pendapat saya mengenai disiplin itu ketentuan yang sudah ditetapkan secara bersama-sama. Itu yang namanya disiplin. Bu Yun, ada Bu? Disiplin menurut Ibu. Disiplin itu ketentuan, kok apa? Tapi mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin disiplin, itu mulai dari kita, baru kita sebarkan kepada anak-anak. Kita memberi contoh pada anak-anak. Terima kasih Bu Yun. Izin Bu Yuli, menurut Ibu Yuli disiplin. Baik, terima kasih pada Bu Diti atas kesempatannya. Jadi disiplin itu merupakan sesuatu yang positif pada diri seseorang, ya, dan bisa dicontoh pada rekan-rekan yang lain, ya, untuk memotivasi, ya, istilahnya itu tingkah atau kebiasaan yang baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, luar biasa. Ibu-ibu di sini dan bapak di sini semuanya sudah tahu. Jadi ini saya hanya intinya penguatan, bukan saya mengajari ibu dan bapak. Ibu bapak semuanya sudah tahu. Baik, kita lanjutkan. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Kemudian terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, serta untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang atau untuk something. Nah, itu dia. Jadi kita berpikir, kita melakukan sesuatu itu karena apa? Apa karena something, karena sesuatu, karena hadiahkah? Karena ingin nyaman, tak mau sakit hati. Banyaklah diri kita sendiri yang tahu. Karena ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terbayang di benak bapak dan ibu? Apa yang terlintas di pikiran kita? Apa yang terlintas di pikiran bapak dan ibu? Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sebenarnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu itu sama sekali tidak kita gunakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya
Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin pada diri kita, wajiblah menguasa dan lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, pada saat ini aja, Ibu dan Bapak, silakan tulis kembali. Biar banyak menulis, tak apa-apa Bapak dan Ibu. Pada saat kegiatan ini aja, Ibu dan Bapak, saya minta tolong tulis, apakah Bapak dan Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak sekolah, pihak panitia atau pengawas Anda, dan mendapatkan surat teguran atau menghindari ketidaknyamanan. Atau yang kedua, Ibu dan Bapak sila buat satu je pilihannya, 1, 2 atau 3 ya, tak perlu tulis banyak. Nah, kemudian yang kedua, apakah Ibu dan Bapak ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau mendapat penghargaan sebagai guru yang berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Dan yang ketiga, Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, bagi rekan sejawat serta lingkungan Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan. Itu yang ketiga. Jadi antara 1, 2, 3, yang mana posisi Ibu dan Bapak saat hadir pada forum saya ini? Pada 1 kah karena takut saya marah? Pada 2 kah karena ingin melihat atau dipuji oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah? Atau karena ketiga? Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah nomor 3. Karena kita tetap ingin menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, kita ingin tahu, kita ingin apa manfaat yang akan kita dapatkan dan akan bermanfaat juga bagi kita. Berarti kita menghargai diri kita. Baik Ibu dan Bapak, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Tidak usah ditulis, nanti saya langsung aja nih. Saya tembak nih. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasan Anda. Saya maulah Ibu Kartina. Jika tidak ada peraturan. Terima kasih kepada Bu Titi. Menurut saya, walaupun tidak ada teguran dan tidak ada peraturan dari atasan, kita sebagai guru harus menunjukkan disiplin positif kepada seluruh warga sekolah supaya menjadi contoh. Walaupun kadang-kadang tidak setiap hari kita bisa melaksanakannya, tapi berusaha semaksimal mungkin jika tidak ada halangan lain untuk tetap datang lebih awal dari anak-anak dan bertanggung jawab atas apa yang telah diberikan oleh kepala sekolah untuk menjaga tiket ataupun bertanggung jawab di dalam kelas masing-masing. Terima kasih Bu Kartina. Dan saya yakin buat kawan-kawan semua, buat rekan-rekan semua, itulah jawabannya. Saya yakin sama. Jadi Ibu dan Bapak ini sudah guru penggerak loh, gitu. Ini pertanyaan yang diberikan kepada kami. Dan kalau Ibu dan Bapak di posisi saya, pasti jawabannya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Kartina. Kita tidak pernah akan melakukan sesuatu karena sesuatu. Pasti kita tahu ini loh supos kita, meskipun tidak ada penghargaan. Baik Ibu dan Bapak, untuk mengefisiensi waktu kita lanjutkan ya. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid di sekolah? Saya minta Ibu satu ya. Tadi ada yang 1 tadi karena hukuman,
Takut karena hukuman ya, yang kedua karena hadiah, yang ketiga memang karena motivasi diri sendiri. Jadi dari ketiga tadi, murid kita yang mendominasi itu yang mana? Siapa ya? Saya minta Ibu Yusiana lah. Apalah anak-anak kan kita bisa perhatikan ya. Mungkin karena hadiah kah? Karena dia takut kan? Terima kasih kepada Ibu Siti Nurmaida. Baiklah, menurut saya untuk masa ini perilaku yang paling mendasari bagi kita di sekolah yaitu Apakah dia takut? Jangan terlampau karena hadiah. hadiah tidak Ibu. Nah, karena kita sudah menerapkan tidak pernah memberi mereka hadiah kalau mereka sudah memperlihatkan perilakunya. Cuma hanya mungkin kemungkinan besar takut Bu ya. Nah, ya masih takut masih ada. Tapi juga ada juga yang dari motivasi diri mereka. Itu yang dibanyak cenderung ke motivasi diri mereka. Itu terlihat setiap hari dia datang pagi-pagi Bu. Nah, pas kita masuk ke kelas, mereka semua sudah hadir. Hanya 1-2 anak saja. Ya, saya rasa itu aja Bu ya dari saya. Terima kasih Ibu Yusriana. Ibu Amelia. Oh, lagi tak sehat. Saya yakin untuk di sekolah kita sudah mewakili dengan apa yang dijawab oleh Ibu Yusriana. Mungkin ada sebagian yang karena takut, tapi dari Ibu Suryana sudah dari sudut pandangnya sudah memandang anak-anak sudah disiplin dari dirinya sendiri, bahwa sudah datang pagi, bunyi bel, udah masuk, udah berbaris, dia udah masuk ke kelas, ya. Dari rasa takut itu termotivasi. Dari rasa takut itu Termotivasi. Ulangi Ibu Sri Andriani. Dari rasa takut, dia termotivasi untuk datang melakukan disiplin pada dirinya sendiri. Baik, dari rasa takut dia akan termotivasi untuk mendisiplinkan dirinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas sekolah Anda dan mengapa? Contoh, misalnya nilai kebajikannya disiplin. Tentu ada alasannya kan? Karena anak bisa datang tepat waktu, sehingga waktu yang kita ajarkan efisien, seperti itu. Kemudian, ada lagi nilai kebajikan yang mau kita terapkan? Mandiri misalnya. Termasuk sesuai dengan visi yang sudah kita buat kemarin. Termasuk pada profil pelajar Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang ada pada sekolah kita. Dan itulah yang kita mau. Kita lanjutkan ya, next. Nah, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda? Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Saya minta Ibu Yuli lah sebagai teladan. Ibu. Baik, terima kasih Bu Siti Nurmaida yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menjawab strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda. Bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid Anda? Alhamdulillah di kelas saya selama ini yang saya terapkan, setiap hari saya mengasih contoh-contoh yang baik, baik itu di lingkungan sekolah, mereka berada di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sosial mereka. Perbuatan-perbuatan yang baik harus dicontoh dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu ditinggalkan sesuai dengan proyek profil pelajar Pancasila. Karakter yang pertama yaitu berketuhanan yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri, saling bergotong royong. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana pengaruhnya tentang globalisasi pada saat ini, pengaruh IT, HP, bagaimana mereka menggunakan HP baik itu di rumah
berkomunikasi bersama orang tua atau dijapri orang tuanya, sehingga orang tuanya tahu bahwa anak tersebut bermain game setiap hari. Jadi ada kerjasama antara wali murid bersama guru kelas. Selanjutnya saya selalu menginformasikan atau mengingatkan di grup tentang tugas-tugas anak-anak yang harus diselesaikan. Jika anak-anak ada yang bermasalah, saya selalu mengkomunikasikan kepada orang tua, baik itu secara japri, secara pribadi, dan saya mempunyai catatan-catatan perilaku murid-murid saya, tanggal berapa, jam berapa, hari apa, tentang tingkah laku mereka. Selagi mereka masih bisa saya bimbing, berkonsultasi permasalahan apa yang mereka hadapi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Jadi saya punya catatan-catatan itu, sehingga saya bisa membina anak-anak ini dalam menerapkan yang namanya pendidikan karakter, sehingga mereka tanpa mereka sadari mereka banyak berubah ke hal-hal yang positif. Alhamdulillah, baik itu yang tadinya sudah ngomong kotor ya akibat globalisasi ya, sekarang berangsur-angsur alhamdulillah sudah sekitar 99% berhasil. Tidak ada lagi yang ngomong jorok atau membuli teman. Selanjutnya tugas-tugas sudah dikerjakan dengan baik. Ada beberapa anak yang pada tahun lalu mungkin agak malas-malasan, tapi alhamdulillah setelah dibimbing dengan baik, mereka sudah berubah dengan membuat latihan PR, kemudian dengan ulangan-ulangan yang nilainya yang boleh kita kasih apresiasi ya Bapak Ibu, karena sudah ada pengen berubah dari diri sendiri. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Biar agak semangat, tepuk tangan lah buat Bu Yuli. Luar biasa. Memang Enderma tak diragukan. Strategi untuk disiplin positif luar biasa. Salah satu praktik baik untuk kita semua tadi. Jadi kita paham, oh ini tahap-tahap yang dikerjakan, oh seperti ini, oh strategi seperti ini, catatannya ada apa, bagaimana cara kita menangani anak yang seperti ini, begini caranya. Terima kasih Bu Yuli. Ini dia. Tadi sudah kita bahas ya Ibu Bapak, 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Insya Allah kita pada yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Kita nextkan keyakinan kelas atau sekolah, itu pun sudah tahu karena kemarin Bapak Amal Iskandar dengan Ibu Yunila sudah berbagi praktik baik tentang keyakinan kelas atau sekolah. Kita lanjutkan lagi. Di sini boleh Bapak tahu kita berperan aktif untuk membimbing anak, menuntun anak untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian seperti ini contoh, dan saya yakin SD Negeri 002 Singkep sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Nah, ini dia. Kita sedikit bertanya Ibu dan Bapak. Saya kasih waktu Ibu dan Bapak untuk melihat di sekeliling kita. Pegang satu barang, simpan nama barang yang Bapak atau Ibu ucapkan. Misalnya gambar Garuda, tahan gambar Garuda. Nanti itu sebagai nama Bapak dan Ibu. Oke? Sudah? Nanti kalau saya tunjuk Ibu Tina jawab namanya siapa. Nanti kawannya nanti siapa? Nama bendanya. Contoh ya. Sekarang ini Ibu Tina, benda apa di sini yang satu simpan? AC kah, kipas angin kah, AC, apa yang ada? Satu aja. Nama benda. Kursi, oke. Bu Tati apa, Bu? Lampu. Bu Yuyun? Aqua. Ingat ya? Masing-masing ingat ya? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Oke. Ingat ya, punya Ibu Yuli, punya Adi, ingat ya. Nanti kalau saya sebut ini namanya nanti sebut kursi. Ibu Yuli kursi, Ibu kursi. Tunjuk.
Itu apa tuh? Presiden. Joko Widodo nanti Kak Jody tunjuk. Ya, Aqua. Dia tunjuk. Oke? Nah, oke, Ibu Yusriana. Pena. Dicam ya. Ibu Surya. Laptop. Oke, ingat namanya selesai ya. 5 speaker. Ibu Papan tulis. Kertas. Ibu Lele. Bunga. Oke, Ibu Ria. Kunci. Ibu Rina. Buku. Pak Billy. Mik. Oke. Bu Amel. Alas meja. Siap ya? Masing-masing ya? Ingat ya? Kita mulai nanti Ibu Tina tunjuk. Itu apa tadi sebutnya ya? Kata ya. Ibu Tina lanjutkan ke Ibu Yudun. Aqua. Lampu. Bunga. Alas meja. Siapa tuh? Meja. Oh, Amel. Tebak depan. Mik. Ini. Laptop. Kertas. Bunga. Lilin. Ju belum disebut lagi. Ju apa Ju? Bu Ami kertas. Oke, kita lanjutkan lagi. Baca. Ibu juga dia dulu. Oke. Oke, siap. Ibu tebak ya. Siapa yang nak? Tapi boleh ingat ya. Ingat ya. Oke. Siapa? Siapa tu? Betul. Bunga. Mana aku tunjuklah. Kursi. Awak kursi? Iya. Nah, tebak kawan sama lagi. Alas meja. Mari. Turun lagi ya. Nah, kita lanjutkan Bapak. Konsentrasi aja tuh. Wina buku. Kita kenal salah jawab. Mari kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Ini dia kebutuhan yang kita perlukan. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini dia. Ibu Zuleha, guru wali kelas 5A, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Zuleha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan Tommy melakukan hal itu? Kita lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Ini ada nih. Nah, kalau dia membutuhkan ini bertahan hidup, kalau kita tanya dengan Tommy, dia akan menjawab, saya lapar Bu. Makanya dia ganggu kawan. Karena dia ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti ini. Nah, jika dia membutuhkan kasih sayang, dia akan menjawab. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru, gurunya memperhatikan dia. Guru melaporkan ke orang tuanya memperhatikan dia. Jadi jelas dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Makanya dia berulah. Nah ini dia. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemarin sudah sampaikan oleh Pak Apang, oleh Ibu Yunila, bahwa kita guru sebagai penghukum, guru pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sudah tahu Ibu dan Bapak, guru sebagai penghukum ini pasti apapun anak itu tetap dihukum. Tak bikin PR dihukum, terlambat dia dihukum, apapun dia dihukum. Dan ini tidak diperbolehkan. Nadanya besar, mati-mati macam kita lah, tak bisa kita pungkiri. Kita pernah melakukan ini, kita pernah menjadi guru yang posisi kontrol kita adalah kita sebagai penghukum. Pernah. Manusiawi.
Ya, nah cuma hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid marah dan akan dendam. Tapi maaf, mungkin untuk guru-guru yang senior ada pengalaman. Anak-anak yang pernah dimarahi justru berhasil. Betul Pak Pi? Nah, kebanyakan seperti itu kan? Itu kalau penelitian kita mundur. Tapi untuk penelitian sekarang beda lagi. Tapi kalau untuk orang dulu dia bertahan dengan gaya sebagai penghukum. Contoh guru matematika kita yang lama. Itulah yang membuat kita berhasil. Sampai kita ingat. Perkalian pun mesti kita ingat. Kenapa? Sebab tapak tangannya dipukul 5 kali 10 kita tahu berapa kali kita akan dipukul. Seperti itu. Tetapi sekarang dihapus ibu dan bapak, kita lanjutkan. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini banyak dengan ini. Begitu anak datang terlambat, kita panggil, pasti kita yang sedih. Nak, sialah kan ibu ni nak, yang sedih nengok kau macam tu. Kenapalah datang terlambat nak? Kesian mak kau cari duit, kesian pak kau cari duit. Itu kita membuat dia apa? Merasa bersalah. Nah, ini dia. Guru yang seperti ini biasanya nih dengan bahasa tubuh yang lesu, kemudian memelas halus jenak dia, terus buat lagi naknya sedih, ibu nengok. Tak kesian kau dengan ibu ni nak? Kalau ibu kena marah ke sekolah, kan? Seperti itu. Nah, hasilnya dia akan merasa bersalah. Dia karena telah mengecewakan orang-orang, bapak gurunya. Ya, dia akan merasa menjadi gagal karena dia tak sanggup. Orang yang gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain, dia selalu berbuat salah. Kita lanjutkan. Nih guru sebagai teman, kita selalu seperti ini. Ajak kemana-mana naik motor, kita minta tolong apa pun dengan dia. Segala sesuatu dia lah yang kita anggap. Tapi kalau orang lain dia tak akan hendak, karena dia tidak merasa kita ni teman. Dia tidak merasa kita teman. Tapi kalau dia sudah merasa guru ni teman dia, apapun disuruh, tahan dia tak tidur diam atau tak makan. Itulah dia guru sebagai teman nih. Dia akan bro lah, WhatsApp bro, gitu. Sini nak, udah makan, udah apa, semua bisa kita penuhi. Kalau dia terlambat, masuk, tak apa. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Besok dia akan bergaya karena kita teman. Tapi ketika kita tidak seperti teman dia lagi, hilang itu semua. Tak mau dia nolong kita. Guru sebagai pantau. Kalau bahasa orang Melayu aku berhati dia budak tu. Dia tengok dia kan datang terlambat. Dibiarkan mantau dia anak tu tak pakai sepatu seperti tadi dia. Nah, dipantau tapi tetap dipanggil dan diberi hukuman seperti itu. Ini dia. Ini formal nih, nada suara karena dia memantau kan, jadi kayak mana formal. Tadi bapak lihat kamu tadi seperti ini, seperti itu ya, sudah bapak. Kita lanjutkan hasilnya. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tetapi ini belum bisa berhasil, belum boleh kita sebagai pemantau saja. Nah ini dia, guru sebagai manajer. Di sini kita sebagai manajer, kita bisa menuntun anak, mengarahkan anak ke arah yang lebih baik tanpa menjadikan mereka teman, tanpa dengan memelas-melas. Seperti ini Ibu dan Bapak. Nah, di antaranya nih ada. Nah, kalau kita sebagai manajer itu ada 3 posisi kontrol restitusi namanya. Ini segitiga restitusi untuk manajer. Hal yang pertama kita buat adalah menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contohnya, apabila ada anak datang terlambat, kita panggil, kita bertanya, kita stabilkan dulu identitasnya. Sini nak, kamu kenapa tak terlambat? Oh ini pak, mak tadi nyuruh ini, bla bla bla. Pak tadi nyuruh si piring lah, jaga adik lah, inilah. Kita biarkan dulu, stabilkan identitas dia bahwa kita mendukung dulu. Oh mak, betul mak nak, ibu pun gitu waktu kecil. Apa yang kamu buat tuh, saya gitu juga ibu pernah merasakan. Dan semua manusia merasa bahwa itu betul. Kalau kita tak terlambat tuh,
Karena kita disuruh mak, kita cuci piring dulu, jaga adik. Pada saat itu ibu dan bapak kita stabilisasi identitas dengan mendukung dengan apa yang telah dia buat. Kemudian kita akan validasi tindakan yang salah. Nah, sekarang kita baliknya ke dia. Ketika kamu datang terlambat ke sekolah, apakah kamu merasa itu kesalahan atau itu suatu kebenaran atau betul yang kamu buat? Setelah reda identitas yang kita stabilkan, dia akan berpikir positif bahwa salah katanya. Jadi walaupun orang tuanya udah menyuruh ini menyuruh itu, tapi dia tahu bahwa datang ke sekolah tidak tepat waktu itu tindakan yang salah. Karena kita udah memvalidasi tindakan dia yang salah. Setelah kita validasi tindakannya yang salah, dia udah tahu itu salah, baru kita menanyakan keyakinan. Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Apa kamu ingat? Bagaimana dengan keyakinan sekolah kita? Apakah kamu ingat? Ingat Pak, ingat Bu, bagaimana? Tidak boleh datang terlambat atau datang dengan tepat waktu. Seperti itu kita sebagai manajer. Jadi kita belum boleh tuh kita sanjung dulu, kita angkat. Oh iya mana? Bapak pun ibu dulu kita loh kecil datang terlambat. Mak ada di dulu kita. Manusiawi lah, tak adulah. Baru kita balikkan. Tapi kalau kita datang terlambat tuh menurut kamu salah atau betul? Dia akan menjawab salah Pak, salah Bu. Nah di situ baru kita masukkan keyakinan bahwa kalau memang itu kamu sudah merasa bersalah, bagaimana dengan keyakinan sekolah? Keyakinan kelas bahwa datang terlambat itu tidak boleh. Keyakinan di kelas bahwa datang terlambat itu salah satu tindakan yang salah. Dan itulah cara kita sebagai manajer. Kalau sebagai teman tadi pasti kita tidak menyalahkan. Tak pernah nak, biasalah sekali yang terlambat. Besok dia bakal buat. Tapi kalau dia sudah yakin dengan keyakinan dia bahwa keyakinan kelas tidak boleh datang terlambat atau datang harus tepat waktu, dia akan melakukannya karena dia yakin perbuatan yang dilakukannya itu salah. Tetapi ibu dan bapak untuk keyakinan kelas itu kau dapat kalimatnya kalimat positif. Datang ke sekolah terlambat itu termasuk kalimat yang tidak positif. Tapi kalau kita buat datang tepat waktu, nah jadi dalam pemikirannya itu tepat waktu, tidak terlambat. Nah, jadi harus kalimat-kalimat positif yang mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk merefleksi kegiatan ini, biar sedikit saya minta siapa ya? Saya yakin lah, dan untuk mewakili ini Bu Yuli lagi ya, Bu Yuli merefleksi dalam kegiatan ini. Nah, terima kasih Bu Yuli. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, dalam kegiatan ini kita akan merefleksikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Diki sebagai guru CGP. Begitu banyak informasi-informasi positif yang bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah ataupun pada pribadi masing-masing guru. Semoga kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan seterusnya dalam berbagi praktik baik di SD 002 Sintang. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas refleksinya pada kegiatan hari ini. Kesimpulannya bahwa kita sudah melakukan disiplin positif ini. Saya hanya sebagai orang yang menguatkan saja bahwa saya menyampaikan ini loh disiplin positif dan kita sudah melakukannya di sekolah. Baik itu posisi kontrolnya, segitiga restitusinya. Cuman kita mungkin ibu dan bapak kita tidak sadar kita sudah sebagai manajer. Sudah, saya yakin kita sudah sebagai manajer. Terima kasih ibu dan bapak. Sudah selesai kegiatan kita bertepatan dengan ibu dan bapak atas kesempatan pada hari ini. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurmaidah yang telah menyampaikan panjang lebar mengenai motivasi dan lain-lain hal. Terima kasih juga yang tadinya kami awam, akhirnya kami tahu bagaimana refleksi kelas dan sebagainya.
Nah, hanya sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi yang siang hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini